إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Setelah sholat isya dan rawatib, lalu witir 1 rakaat aja dan tahajud 4 rakaat aja, gimana hukumnya? Ana dahulukan rawatib setelah rawatib isya, karena khawatir ana ketiduran dan tidak sempat tahajud. Ya. Jadi orang yang kemudian hati-hati itu adalah orang yang sebelum tidur dia witir, karena witir itu sunnah muakkad. Orang yang kuat, orang yang hebat adalah orang yang bisa bangun malam komplit sholat tahajud dan sholat witir. Orang yang bodoh adalah orang yang tidur dan bangunnya kesiangan, subuh kesiangan, nggak tahajud, nggak witir. Orang yang menyia-nyiakan hidupnya. Maka ya, yang harus kita lakukan adalah ketika kita nggak bisa atau khawatir nggak bisa bangun untuk sholat witir, maka setelah sholat isya, sholat sunnah 2 rakaat, lalu kemudian kita bisa witir 1 atau 3 rakaat. Baru kemudian kita tidur, ya nanti malam bangun tahajud sedapatnya. Malam itu bukan berarti terus jam 12, enggak. Menjelang subuh seperempat jam, misal subuh jam 4, ya jam 4 kurang seperempat bangun gitu loh. Jangan nunggu adzan gitu. Jelas kamu belum sholat tahajud, jelas kamu belum sholat witir, masih nunggu adzan. Udah adzan nunggu iqomah, nunggu temennya pulang, berarti kan kamu nggak di mana-mana, kamu di sini aja. Maka harusnya kemudian kita itu malu ya, dari kasih hidup, kasih sehat dan seterusnya. Ya, saya tahu tuh ada orang yang operasi ambeien, buat ngoperasi ambeiennya aja loh, dia harus keluarkan duit 35 juta. Itu cuma biaya operasinya, belum biaya penginapannya, belum obatnya gitu. Ya, bayangkan kamu tiap hari ke belakang nggak ada masalah, itu kan nikmat. Kamu tinggal disuruh sholat aja malas gitu. Maka yang harus kita pahami adalah apa? Jangan jadi orang-orang yang sombong, jangan jadi orang-orang yang pelit. Ya, jadilah orang-orang yang kemudian tahu diri gitu loh. Berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah. Kamu nggak ibadah, Allah nggak rugi. Kamu ibadah, Allah juga nggak tambah gimana-gimana. Oleh karena itu, karena Allah sudah berbuat baik sama kita, ya harusnya kita malu gitu loh. Ada orang lain yang sudah kasih kebaikan ke kamu, kamu berbuat jelek, maka harusnya kamu tuh tahu diri gitu. Maka dalam konteks hidup juga sama. Allah sudah kasih kita hidup, sudah kasih kita nikmat, ya udah kasih kita sehat, udah kasih kita keluarga dan seterusnya, tinggal suruh mengabdi kok yo nggak manut, maka harusnya malu gitu loh. Makanya Nabi SAW itu sholat sampai kakinya bengkak. Aisyah radhiyallahu anha itu bertanya, masa harus kayak gini ya Rasul? Bukankah engkau sudah dijamin surga dan seterusnya? Kata Nabi apa? Awalam akunu abdan sakuro. Masa aku nggak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Ya, coba mikir dengan kalimat itu. Jadi Nabi itu tahajud dan seterusnya itu bukan karena ngajar surga, surga udah dikasih gitu. Surga udah dipastikan untuk Nabi, hidupnya dijaga oleh Allah. Maka Nabi SAW melakukan itu karena bentuk kesyukuran. Nah, itu level tertinggi dari orang beribadah, tidak ngejar balasan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ngejar kesyukuran, ngejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kamu mau meniatkan untuk nyari pahala, nyari dosa, nyari apa namanya surga, ya nggak apa-apa gitu. Cuman ketika levelnya bisa ditingkatkan lagi dengan level mencari keridhaan Allah, itu luar biasa. Tentu ridhonya Allah ya ke surga, nggak ada ridhonya Allah ke neraka. Makanya ada ngawur itu kan, dia ngomong katanya ada seorang hamba yang dimasukkan ke neraka, kemudian dia tersenyum. Ngapain kamu tersenyum, kata Allah gitu. Ya aku ridho karena engkau masukkan aku ke neraka. Ya wis kowe tak lebok ke surga gitu. Ya enggak lah. Ketika Allah meridhoi ya pasti ke surga, bukan ke neraka. Ya. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi SAW mengajarkan tentang doa, Allahumma ini as'aluka ridhoka wal jannah. Ridho wal jannah. Wal itu berarti atof yang kemudian setara gitu loh. Jadi kalau udah ridho ya mesti surga gitu loh. Nggak mungkin kok ridho kok cemplungin neraka, itu nggak mungkin. Ya aku sayang sama kamu, sini tak tempelengin ya, ini nggak bener. Yang namanya sayang itu ya dijagain, dicukupin, dilindungin ya. Gitu ya. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan aku berlindung dari kemurkaanmu dan neraka. Jadi kalau udah murka ya neraka, bukan murka tapi masukin surga ya nggak mungkin. Maka dalam konteks yang ditanyakan ini ya baik sekali, artinya kita khawatir kita nggak bisa sholat malam atau witir, maka kita witirnya sebelum tidur, maka itu bagus. Allah Ta'ala.